Bang pakan itu menurut jenengan penting sekali ya Mas ya? Penting. Karena 70% dari biaya ternak itu tetap pakan. Oh iya. Kita bisa hemat dari 70%, kita hemat 50%-nya aja. Sudah ketika kita keuntungan kita sudah berlipat-lipat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus. Nah, ini spesial review dari pertanyaan teman-teman. Seberapa luas bang pakannya Mas Andi itu di ternak agro mandiri farm. Lah ini kita lagi jalan-jalan di bang pakannya Mas Andi nih. Ini rumputnya ini. Itu kandangnya Mas Andi di situ. Nah, ini bang pakannya kalau ini. Nah, ini Mas Andinya lah ini langsung. Mas Andi, selamat pagi Mas Andi. Pagi Mas. Sehat Mas Andi? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Wih, ini kayaknya Mas Andi yang di sebelah sana ini. Ulap ini kalau gitu dari sana. Ya? Nah, kayaknya kayak gini nih nanti. Nah, loh kok tetap ulap? Kok tetap gelap sekali? Wah, ini teman-teman karena ini cuacanya panas sekali, nggak apa-apa lah. Kita ulas seputar ini bang pakannya berapa luas ini Mas Andi? Ini yang di dekat kandang itu 60 ru. 60 ru? Iya. Tapi selain di sini ada juga? Ada 60, 30, 30 sama ada lagi di atas itu sekitar 100 ru. Berarti total keseluruhan berapa Mas? 120 kayak sekitar kurang lebih 300-an ru sekarang Mas. 300-an? 300 ru itu untuk 200 ekor sudah mampu Mas? Sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup? Oh iya. Kalau tanamannya rumputnya apa aja Mas? Ini ada pakcong ada. Ini kemarin nyoba odot. Oh ini odotnya masih nyoba-nyoba ya ini ya? Oh. Terus ada juga pengembangan gamma umami Masan ini yang atas. Oh ini gamma umami yang ini? Umami, ya. Oh ini kalau kok ada ini pisang-pisang ini juga untuk pakan atau enggak? Ya ini untuk pakan tapi yang punya. Oh untuk pakan yang punya. Wah. Ya. Kan kalau kita hanya fokuskan di rumput aja kan juga sayang Mas. Kan selama pengaturan jarak tanamnya aman kan nanti rumputnya nggak terganggu, pisangnya juga berbuahnya maksimal gitu loh. Jadi kebun bang pakan tumpang sari sama kebun pisang. Oh iya. Ini jadi ngaretnya cukup 5 langkah dari kandang ini Mas? 5 langkah dari kandang. Wow, mudah sekali ini teman-teman. Jadi ngaretnya itu cukup 5 langkah dari kandang saja sudah bang pakan. Ini kan bercerita sedikit lagi Mas. Ya. Kalau pakannya tadi menggunakan pakan seperti apa Mas? Fermentasi rumput Mas. Fermentasi rumput itu 70% rumput? Ya, 20% konsentrat. Terus 10% serat kering. Oh, jadi teman-teman ini jadi tidak full hijauan ya. Ini kita membahas bang pakannya ini cukup 70% dari pakannya domba itu tadi. Ya. Nah, kayak gitu. Untuk 200 ekor ya Mas ya? Iya, betul. Oh, 200 ekor luas lahannya 300 ru. 300 ru. Kalau 300 ru itu berarti berapa meter persegi Mas? 1400 kali 3. Berarti 4200 ya? Iya, 4200. 4200 meter persegi luas bang pakannya. Nah ini sudah berapa lama Mas yang itu itu pakcong itu Mas? Pakcong itu 4 kali panen. 4 kali panen? 4 kali panen. Oh, panennya berapa hari sekali? Berapa bulan sekali Mas? 52 hari harus sudah. Kalau saya harus sudah dibabat. 52 hari ya? 52 hari harus dibabat. Karena kalau lebih dari itu nanti pertumbuhannya nggak bisa banyak itu loh. Banyak rampe nih untuk pakan. Tapi kalau pembabatan pas itu nggak ada rampen tapi hasilnya juga maksimal. Di 50 hari tadi 50 sangat hari, maksimal. Oh, itu sudah pernah ganti bibit apa belum Mas? Belum. Itu nanti targetnya bertahan sampai 2 tahun. Bertahan sampai 2 tahun ya targetnya. Berarti di arit hampir setiap hari lah katakan untuk setiap hari untuk pakan domba katanya. Itu tidak pernah habis ya Mas ya? Tidak pernah habis. Oh, nah kalau ini baru tanam ini Mas? Baru tanam. Oh. Ini juga gamma umami. Ini gamma umami. Oh, tanamnya malah di dalam galengan kayak gini ya Mas ya? Iya, di dalam. Ini selisih berapa ini jaraknya Mas? Ini sekitar setengah meter. Setengah meter ya? Setengah meter bibit.
Terus ditidurkan kayak gini ya Mas ya? Iya, betul. Oh, nah ini cara menanamnya kayak gini teman-teman. Saya pakai sistem tebu. Nah, kayak gini. Tanam seperti tanam tebu. Ditidurkan. Ini tiga ruas gini Mas? Enggak, ini rata-rata 2 ruas Mas. Oh, Ini kalau 2 ya? ruas mungkin ke apa namanya? Ada yang 3, ada yang 2 lah. Oh, ada yang 3, ada yang 2. Yang 2 sebenarnya. Nah, kalau odotnya ini belum pernah panen ini Mas? Udah. Oh, sudah juga? Udah panen. Oh, sudah panen. Udah panen. Ini kalau nggak salah 3 kali. 3 kali panen ya. Nah, ini bang pakannya rumputnya odot kayak gini. Tapi kebanyakan rumputnya Pak Cong ya Mas ya. Kenapa Mas memilih Pak Cong itu Mas? Karena produktivitasnya juga paling bagus bagi saya sementara ini. Itu Pak Cong. Karena ada masukan dari teman-teman gampang umamnya juga saya belum pernah panen kok. Jadi lebih baik saya ngomong sementara Pak Cong Mas. Pak Cong saja. Oh, mungkin dari segitunya Mas, apa itu kadar air kayak gitu bagus nggak Pak Cong Mas? Sama aja Mas, sebenarnya Pak Cong sama Gama Umami itu kalau kadar airnya hampir sama kok. Nggak ada beda. Terus nilai nutrisinya pun kan selisihnya nggak jauh beda. Oh, sama saja ya. Sama aja. Oh, ya. Jadi, nah Mas, kalau ini perlu dipupuk nggak Mas kayak gini Mas? Ini kan ya ini waktunya pemupukan ini. Waktunya pemupukan. Pemupukan hanya nanti kita kasih urea tipis gitu aja nanti biar pertumbuhannya cepat. Nanti setelah tumbuh panen sekali nanti kita kasih apa namanya kotoran kohe kambing. Kohenya domba. Oh, ya. Nah, kalau itu Mas perlu diairi nggak ini? Ini kalau di sini perlu Mas, karena itu saya pakai gini kan nanti waktu pengairan kan enak, dia langsung masuk ke sini nggak meluber kemana-mana. Itu berapa bulan sekali diairi ini Mas? Kalau pas musim penghujan ini nggak perlu, tapi nanti kalau musim kemarau itu saya biasanya 20 hari sekali. 20 hari sekali, lihat kondisinya ya Mas ya? Lihat situasi kondisi. Iya. Nah, selain itu perawatannya ada lagi nggak Mas? Selain disiram terus dipupuk seperti itu ada lagi nggak? Nggak ada. Kan kalau nanti kita ngomongkan di apa namanya pengurangan gulma, wong ini kan gulmanya juga bisa untuk pakan domba kambingnya juga. Oh iya. Ya, Mas, kalau ini yang ini kan lahan pekarangan ya. Kalau yang di luar sana lahan sawah ada nggak? Ada lahan sawah ada. Oh, ada lahan sawah. Lahan sawah ada, lahan tegal ada. Itu perawatannya beda nggak Mas? Kalau lahan sawah enggak, kalau lahan tegal hampir sama ini. Oh, kalau itu Mas biasanya orang-orang itu di lahan pekarangan itu katanya banyak embuknya itu Mas. Apa itu embuk? Nggak ada ya? Embuk itu kan sejenis sama Mas ya, tapi ya? Di sini kalau penyiangan kita apa namanya sering panen, sering itu nggak ada. Malah kalau lahan pekarangan tuh hamanya itu bukan apa namanya, bukan embuk, saya bilang ayam. Oh, ayam. Oh iya. Ayam atau kalau nggak gitu sapi atau kambing tetangga ucul. Oh, kemarin ada yang komen itu gini, wah kalau apa bang pakan itu di samping rumah itu dicucui pite, ya dihabiskan ayam. Tapi kalau lahan jauh dari rumah atau dihabiskan orang. Wah, kemarin ada yang komen seperti itu, ternyata benar ya itu Mas ya. Oh, ternyata ayam pun juga suka dengan apa itu rumput-rumput kayak gini ya Mas ya. Suka banget. Oh iya. Luar biasa ini. Jadi ayam-ayam pun juga mau dengan rumput seperti ini teman-teman. Oh, kalau ini luasnya 60 ru ya Mas ya. 60 ru itu kalau satu kali panen menghasilkan berapa Mas? Kalau satu kali panen Mas? Satu kali panen ya sekitar apa namanya? Kalau selesai sekali jalan Mas ya. Ya. Itu lebih dari kalau rumput ya kalau saya buat makan sekitar 20 hari lebih itu Mas. Lebih ya? Lebih. Oh, jadi untuk 20 hari 200 domba sudah lebih ini ya? Lebih dari cukup ya? Oh, karena itu kadang saya sampai jual rumput juga. Loh, dijual juga rumputnya? Karena apa jenenge populasinya rumput sama populasinya ternak masih sisa. Jadi mau gimana lagi lo kayak kita jual. Loh, rumput ini juga bisa dijual juga Mas? Oh, dijualnya kemana ini Mas? Nah di sini kan kanan kiri saya kan juga peternak sapi. Ya. Terus itu kan juga butuh pakan. Oh, itu jualnya per kiloan atau? Enggak, per kiloan ada. Ya. Tapi kalau di sini rata-rata itu bongkokan. Bongkokan ya? Nah. Satu bongkok berapa Mas? Satu bongkok rata-rata 10.000. 10.000. Lah itu kalau kisaran di kilo kan ada berapa Mas? Ya sekitar
20 kiloan lah. 20 kiloan itu berapa tadi? 10.000. 10.000. 10.000 rupiah. Nah, teman-teman, ini rumput pun juga bisa untuk bisnis ini, teman-teman. Bisnis memang, Mas. Oh. Nah, ini kan karena ini kan masih di desa gitu ya, Mas ya. Biasanya orang-orang itu kalau sistem itu ternaknya itu masih ngarit dan lain-lain dengan rumput yang liar-liar. Nah, ini kalau dengan Mas Andi menanam rumput seperti Pak Congodot kayak gini, pernah Mbak Mas ada yang bilang ngapot sawah kok tanami rumput? Banyak sekali, Mas. Itu gimana, seperti apa Mas biasanya, Mas? Nah, ya saya gimana ya, untuk menyadarkan mindsetnya orang-orang kan kita harus action dulu, biar aja dihujat dulu. Nanti kalau mereka sekarang kan tinggal jawab sama jenengan ngarit itu maksimal ngerawat berapa orang, Pak? Ngerawat berapa ekor kambing? Mungkin 10 sampai 20 ekor sudah tewas lah, kecapean lah ya. Sudah kecapean ya. Tapi kalau saya 200 ekor aja nyantai tuh, Pak. Masih bisa ngurusi bisnis yang lain tuh, Pak. Masih gitu. bisa mengurus bisnis bandara tadi ya, Mas. Iya. Masih bisa mengurus bandara Kediri ini, teman-teman. Sambil beternak kayak gini aja masih kita bisa leha-leha mengurus bandara, maksudnya mengurus melihat perkembangannya seperti apa via media sosial, teman-teman. Nah itu Mas, kalau berarti kalau yang di lahan sawah tadi, misalkan ditanami padi dengan ditanami rumput seperti ini, seperti apa, Mas? Kalau bicara hasil jauh banget, Mas, sebenarnya. Tapi untuk menyadarkan mindsetnya orang-orang itu juga lumayan sulit. Kalau anggap aja lah 100 ru ya. Itu kalau kita borongan ya. Beli borongan itu mungkin kan sekitar 1 juta, 1.500.000. Itu kita mupuk aja nggak mungkin, jarang. Kalau itu rumput. Ya. Itu kita nunggunya mungkin sekitar kalau sawah itu lebih cepat lagi, mungkin 45 hari ini sudah babat. Ya. Kalau pacong loh ya. Tapi kalau padi itu dapat tebasan mungkin, maaf loh ya, itu sekitar 3 juta, 3,5 juta itu, tapi nunggunya 4 bulan. 4 bulan? Oh ya. Dan itu benihnya beli lagi? Benihnya beli. Terus waktu mau tanam ya harus bibit lagi. Pupuknya beli. Tenaga kerjanya ada tanam, ada perawatan penyemprotan hama penyakit, penyiangan, dan dedek bunga loh. Panen juga masih bayar. Itu kalau gini kan bagi saya lebih enak. Belum lagi kena penyakit nanti. Gagal panen gitu ya, Mas ya. Pusing mereka. Iya. Kalau rumput kan aman. Kalau rumput ini lebih nyantai gitu ya, Mas ya. Saya aja punya binaan, ada 2 petani. 2 petani itu lahannya 100, masing-masing 100 ru. Yang satu itu ditanami rumput, beliaunya ternak domba. Terus yang satu ditanami padi atau jagung, tapi kesehariannya yang tanam rumput itu masih bisa jualan tempe setiap hari. Ya. Tapi dombanya setiap tahun itu beranak 2 kali. Tapi yang tanamannya ditanami padi atau jagung itu fokusnya hanya di sawahnya saja. Itu saya omong pinter di Pak, saya bilang gitu. Kita jadi harus memberi contoh dulu ya, Mas ya. Iya. Karena saya di YouTube juga gitu, Mas. Mintanya itu contoh juga. Jadi ini YouTube-nya sudah besar ya, pantesan aja sudah berpenghasilan. Tapi setiap kali ada yang bertanya itu mintanya saya mulai dari nol lagi. Ternyata di bisnis peternakan dan lain-lain itu juga sama saja ya. Kita harus membuktikan dulu ya. Nah, Mas, kalau lahannya tadi yang di sawah itu sewa atau punya sendiri, Mas? Punya sendiri ya. Kalau sewa pun masih menguntungkan kayaknya ya, Mas ya. Masih jauh lah, Mas. Dari sekarang teman-teman bisa kita lihat loh. Bisnis domba, kambing, sapi kan lagi tinggi-tingginya, dan kebanyakan mereka yang punya ternak itu juga
mulai malas ngarit kelihatan nih. Itu kita nyediakan pakan aja sudah termasuk bisnis, Mas. Iya benar. Oh, ini menyediakan bank pakan. Jadi bank pakan itu menurut jenengan penting sekali ya Mas ya? Penting. Karena 70% dari biaya ternak itu tetap pakan. Oh iya. Kita bisa hemat dari 70%, kita hemat 50%-nya aja. Sudah ketika kita keuntungan kita sudah berlipat-lipat itu. Oh iya. Jadi kita ulang sejenak Mas. Ini untuk berapa ekor, terus luas lahannya jenengan berapa, dan masih tidak habis-habis ya dipanen. Ya, Monggo diulang lagi Mas. 300 ru itu untuk 200 ekor. Itu sepanjang tahun wis. Sudah tidak pernah habis ya? Nggak pernah habis. Oh, bibitnya juga bibit rumputnya juga belum pernah ganti ya? Belum pernah. Bibit rumputnya juga belum pernah ganti selama 2000 di sini, kandang di sini 2018. Jadi dari 2018 belum pernah ganti bibit dan justru menghasilkan bibit-bibit baru ya Mas ya? Terus juga masih jualan bibit lagi. Masih jualan bibit lagi. Bibitnya pun juga bisa dijual teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini mungkin ada tips cara memanen atau cara apa itu Mas? Mungkin dari jenengan Mas. Kalau panen wajar lah Mas, mungkin sama aja. Tapi kalau saya yang menurut saya beda itu cara tanamnya Mas. Kalau saya yang saya pakai sistem tanam tebu. Oh, karena nanti kalau apalagi di lahan-lahan apa ya, tegal ya. Sulit air nanti di musim kemarau. Jadi nanti kita ngairinya setiap lajurnya tanaman. Oh, jadi ini diairi sudah bisa ya. Biaya tinggi-tinggi untuk pengairan. Oh, itu untuk Mas, lah ini kalau ini katakanlah kita dengan sistem nanam sendiri kayak gini sama sistem dengan beli rumput itu kira-kira selisih harganya banyak enggak Mas? Ya banyak lah Mas. Kalau tanam sendiri kan kita enggak setiap kalau tanam sendiri apalagi lahan sendiri, sekarang di tempat saya itu per 100 ru itu biasa sewanya kan sekitar 3,5 sampai 4 juta. Oh. Ya kan sewa lahannya. Ya, sewa lahan per tahunnya. Kalau kita bibitnya beli mungkin itu butuh biaya sekitar 1,5 juta ya. Ya. Terus biaya tanam dan sepertinya 500 ribu kan berarti 2 juta lagi. Sekitar 4 tambah 3 berarti kan 7 juta. Ya. Itu sekali tanam. Itu tapi kalau kita kita buat panen, kita buat melihara domba itu masih turah banyak ya. Oh, itu. Jadi sekali tanam teman-teman bisa bertahan sekitar 2 tahun minimal. Nah, jadi kalau sewa lahannya pun harus lebih dari 1 tahun kalau bisa ya. Ya harus minimal kalau menurut saya loh ya, kalau lahan sewa itu usahakan yang paling panjang sekalian. Kemampuannya petani minimal disewa ya 3 tahun. 3 tahun ya, agar mampu menghasilkan hasil yang lebih maksimal gitu ya Mas ya. Oh, oke Mas Andi, terima kasih saya sudah diizinkan mereview bank pakannya ini karena ini request dari teman-teman Domba Bagus. Nah, untuk alamat Mas Andi ini mungkin ada yang lupa. Dusun Jambu, Desa Tungi, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, untuk Google Map-nya Ternak Agro Mandiri. Ternak Agro Mandiri. Oke, itu teman-teman sedikit tentang bank pakannya Mas Andi di Ternak Agro Mandiri. Bank pakannya itu 300 ru atau 4.200 meter persegi, cukup untuk 200 ekor teman-teman. Jadi ini bisa dibilang pakannya itu gratis ini teman-teman, karena itu panennya di dekat dengan kandangnya teman-teman. Nah, cukup sekian video ini. Bagi kalian yang baru saja bertemu dengan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.